Biarkan Presiden Prabowo Subianto melawan para mafia migas dan para koruptor sendirian saja. Gibran tidak perlu ikut cawe-cawe. Agar Gibran nanti menjadi presiden, langkahnya lebih mudah, lebih mulus. Oleh sebab itulah strateginya adalah biarkan Presiden Prabowo Subianto teriak-teriak menyatakan perang melawan para mafia migas. Nah, kalau ini benar, ini adalah skenario yang sungguh jahat luar biasa. Masa ada seorang yang memiliki rencana membiarkan presidennya untuk berperang melawan para mafia migas sendirian. Sedangkan di pihak lain ada orang-orang yang menanti kejatuhan seorang presiden, kemudian dia ingin menduduki dudukan presiden. Ini kan skenario yang sangat jahat kalau benar. Oleh sebab itulah perlu kita bahas agar tidak sampai terjadi ada skenario jahat. Karena beredar berita dari kedua kubu yang berbeda. Dari ada dua kubu yang berbeda, kita lihat berita-berita di mana saja itu kita lihat saat ini peta politiknya, yaitu dari kubu pro Jokowi atau projo dan dari kubu yang tidak pro Jokowi. Kita lihat dari dua kubu ini, dari kubunya projo dan dari kubunya yang tidak pro Jokowi. Nah, kabar dari kubu pro Jokowi atau projo bahwa Jokowi mulai marah pada orang-orang PDIP dengan mengatakan bahwa kesabaran ada batasnya. Nah, ini videonya sudah menyebar ya, bagaimana Pak Jokowi diwawancari oleh wartawan. Ini berkaitan dengan Hasto Kristianto, ya para kader PDIP yang lainnya, sehingga Jokowi melontarkan kata-kata, saya diam saja dihina, saya diam saja difitnah, saya diam saja dilecehkan dan seterusnya. Kemudian Jokowi mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Nah, kalimat-kalimat politikus seperti ini apakah benar-benar ataukah hanya mengecoh rakyat? Begitu. Jadi rakyat itu harus bisa melihat dengan cerdik, dengan jernih, dengan terang benderang. Karena apa yang dikatakan oleh para politikus di depan layar itu mirip sandiwara, mirip drama. Kelihatannya marah-marah, belum tentu marah-marah. Kelihatannya ditolimi, belum tentu ditolimi. Kelihatannya begitu. Oleh sebab itulah kita saat ini sebagai rakyat Indonesia harus mulai cerdas. Karena para politikus itu harus memiliki ilmu bagaimana dia bisa berakting dan bersandiwara. Akting yang bagus itu penting. Kemudian dari yang kubu tidak pro Jokowi ya, sedangkan kabar dari kubu yang tidak pro Jokowi ini mempertanyakan mengapa Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia kok sampai detik ini belum terlihat ikut menyuarakan berantas korupsi, tangkap mafia dan seterusnya. Ini belum ada, kan saya juga belum tahu ya. Dan mungkin bagi para netizen ada yang sudah tahu, mungkin Gibran bagaimana pidatonya berapi-api ya, menguatkan perkataan sang presiden. Kan presidennya sudah berapi-api nih, berapi-api. Saya tidak takut mati melawan para koruptor, para mafia. Saya tidak takut, saya tidak akan mundur. Saya tidak akan mundur demi rakyat Indonesia. Sampai kemanapun akan saya kejar. Nah, pernyataan dari Presiden Prabowo seperti ini kan luar biasa. Nah, pertanyaannya, apakah pidatonya itu juga akting dan sandiwara? Kelihatannya tidak. Apakah saya membela? Ya tidaklah. Kan sekarang ini Pak Presiden ini kan presiden. Prabowo ini presiden yang berkali-kali mencalonkan diri menjadi presiden kan belum terlaksana. Nah, sekarang sudah terlaksana jadi presiden. Dan sepertinya beliau kan tidak mungkin ya, tapi segala kemungkinan itu terjadi. Tapi hanya saja prediksinya untuk menyalonkan diri sebagai presiden lagi kayaknya sudah ketuaan. Lawan periode ini aja beliau sudah tua ya kan. Sehingga sepertinya Pak Prabowo untuk periode ini benar-benar all out semuanya dicurahkan untuk membela rakyat. Sepertinya begitu, kita doakan seperti itu. Nah, kalau Presiden Prabowo sudah benar-benar all out
membela rakyat, memberantas para koruptor dan para mafia, para bajingan yang mengeruk kekayaan rakyat. Kemudian wakil presidennya sampai detik ini belum ada ucapan kayak mungkin atau pidato misalnya. Tapi ya mohon maaf ya, kami sendiri Al-Faqih Tamalim belum pernah melihat. Oleh sebab itulah kalau seandainya netizen ada yang pernah melihat pidato Prabowo, pidatonya Gibran yang sama dengan kata-katanya itu dengan pidatonya Prabowo, yaitu sama-sama ingin melawan, ingin menghancurkan para koruptor, para mafia. Ya kalau ada yang sama, ini kan berarti gerakan yang kompak. Nah, kalau sampai saat ini ya Gibran sebagai wakil presiden belum terlihat ikut menyuarakan berantas koruptor dan para mafia, migas dan seterusnya, sehingga rakyat-rakyat yang cerdas mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya pada Gibran Raka Buming Raka? Nah, muncullah spekulasi kami lihat nih berita-berita. Ada yang memprediksi begini, biarkan ya Prabowo melawan para koruptor dan para mafia migas sendirian. Biarkan Prabowo berjuang, biarkan Prabowo terluka berdarah-darah, istilahnya begitu. Karena memang mafia migas ini kan raksasa-raksasa besar. Dan raksasa-raksasa besar ini mohon maaf sudah sering membantu para politikus di Indonesia, bahkan partai-partai politik, bahkan capres-cawapres saat mencalonkan diri sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Itu para mafia ini uangnya sudah dipakai miliaran, ratusan miliar, bahkan triliun dipakai untuk pencalonan presiden wakil presiden. Ya ini sudah bukan menjadi rahasia, sehingga sangat risiko tinggi bagi Pak Prabowo Subianto apabila perang sendirian maju melawan para mafia. Apabila Pak Prabowo ini benar-benar nekat memberantas para koruptor dan mafia, terutama di Pertamina, di migas, minyak bumi dan gas ini. Kalau Pak Prabowo tidak segera mendapatkan dukungan dari Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden yang menyuarakan kata yang sama dengan Pak Prabowo, ini masyarakat banyak yang curiga, ada apa? Kenapa nih Gibran kok diam saja? Bahkan seolah-olah Jokowi juga diam saja. Enggak seperti misalnya nih, ayo berantas korupsi, ya tangkap semua para mafia-mafia di Pertamina dan migas. Tidak begitu. Ini mereka berdua nih adem ayem, sehingga orang-orang yang mendukung Projo ini dicurigai oleh orang-orang yang tidak mendukung Projo. Inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin Allahumma amin.